Kegagalan banyak orang Kristen disebabkan karena tidak menghayati bahwa dirinya adalah makhluk kekal. Tanpa kita sadari, kita telah diracuni oleh filosofi hidup yang dikenakan oleh hampir semua orang di sekitar kita. Filosofi yang kalau dibahasakan berbunyi, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Seakan-akan saudara sekalian, bahwa manusia hanya memiliki satu kali kesempatan hidup. Seakan-akan hanya bumi atau dunia ini adanya kehidupan. Memang kita hanya satu kali hidup di bumi, tetapi masih ada kehidupan lain di balik kubur kita. Dan Alkitab menunjukkan kepada kita justru itu kehidupan yang sesungguhnya. Justru itu kehidupan yang sesungguhnya, saudaraku. Hidup di dunia ini kita seperti ada di hulu sungai. Ada di headwaters. Ada di hulu. Seperti air yang mengalir yang tidak bisa dihentikan menuju downstream. Menuju muara. Yang ada lautan kekekalan yang dahsyat. Oleh sebab itu, mari kita memperhatikan apa yang tidak kelihatan seperti yang dikatakan oleh Paulus. Dan kemudian dia juga berkata bahwa hidup kami ini bukan hidup karena melihat, tapi karena percaya. Nah, membangun keyakinan akan realitas hidup ini perlu waktu panjang di mana bejana hati kita harus dikosongkan dari filosofi hidup, dari understanding dan pengertian-pengertian yang salah dan digantikan dengan pengertian-pengertian yang baru. Dan itu membutuhkan waktu yang benar-benar panjang. Waktu yang tidak singkat. Banyak orang berpikir bahwa perubahan itu bisa dicapai dalam waktu singkat. Yang penting dia nekat. Saya setuju kita harus nekat. Tetapi kenekatan kita tidak berarti tanpa ketekunan. Jadi kenekatan di dalam ketekunan. Yang sungguh-sungguh saja, saudara, sering masih bisa meleset. Apalagi kalau kita tidak sungguh-sungguh. Jadi perlu ketekunan. Sampai akhirnya kita memiliki irama hidup sebagai orang yang benar-benar menghayati bahwa kita makhluk kekal. Dan penghayatan itu mencengkeram kuat jiwa kita. Menjadi irama yang otomatis berlaku atau berlangsung dalam hidup. Dengan sendirinya. Kalau selama ini hampir semua orang dengan irama seakan-akan hanya memiliki satu kesempatan hidup. Padahal masih ada kehidupan lain. Memang di bumi hanya satu kali. Tetapi ini baru hulunya. Sebab akan mengalir terus menuju hilir. Sampai kepada muara yaitu laut kekekalan. Dan itulah kehidupan yang sesungguhnya. Memang kita hanya punya satu kali kesempatan di hulu. Tapi masih ada hilir, ada muara, ada lautan kekekalan. Biarlah kebenaran ini betul-betul menggores sedalam-dalamnya. Mewarnai seluruh hidup kita. Sehingga seluruh jiwa, seluruh saraf, dan kesadaran kita dipenuhi oleh penghayatan bahwa kita makhluk kekal. Saya kira saudara sekalian, banyak saudara yang masih belum ada dalam penghayatan yang benar di sini. Masih belum dalam penghayatan yang benar. Karena sudah terlalu lama dengan irama hidup yang salah. Sudah terlalu lama dengan irama hidup yang salah. Nah, kalau kita masih memiliki kesempatan untuk berubah,
untuk bertobat, baiklah kita berubah. Seorang yang menghayati bahwa dirinya adalah makhluk kekal akan selalu merasa bahwa ia sedang memulai sebuah kehidupan. Kedengarannya ini berlebihan. Tetapi saya percaya saudara-saudara yang belajar kebenaran dan mulai tergores secara mendalam, secara dalam kebenaran itu sehingga mulai bisa menghayati bahwa dirinya makhluk kekal. Ia merasa bahwa ia sedang memulai sebuah kehidupan. Jadi kalau noleh ke belakang, noleh hari-hari, minggu, bulan, tahun yang telah dilalui, saudara akan berkata, betapa jauh berbedanya hidupku hari ini. Seakan-akan saudara baru memulai sebuah kehidupan dan selalu merasa bahwa saudara baru mengenal hidup dan belajar untuk mengenakan suatu bentuk atau gaya hidup yang baru saudara temukan. Tentu ini harus seiring dengan pengenalan akan kebenaran yang terus bertumbuh. Setiap kali kita mengalami pembaharuan pikiran, ya, perubahan pikiran atau pertobatan atau metanoia, lalu kita akan menjalani hidup ini dengan pola pikir yang baru itu untuk bisa terwujud dalam gaya hidup, ya kan baru pola pikir ya, untuk bisa terwujud dalam gaya hidup. Kita merasa seakan-akan kita baru mulai hidup. Kan nanti saudara mengerti kebenaran, mulai Anda sadar bahwa cara berpikir yang lama salah. Lalu saudara belajar untuk mengenakan gaya hidup yang baru. Nah pada waktu itu terjadi konflik antara irama hidup yang salah, yang sudah mengakar lama, dengan cara hidup baru yang Tuhan ajarkan melalui pembaharuan pikiran. Anda gagal, lalu Anda minta maaf, yang ini salah Tuhan. Aku tidak boleh dengan sikap hati seperti ini, atau dengan gaya hidup seperti ini. Aku memulai lagi hidup yang baru Tuhan. Yaitu Anda seperti baru mengenal hidup. Anda merasa seakan-akan Anda baru belajar hidup. Dan memang belajar hidup. Hidup yang baru. Atau mungkin saudara sudah merasa sebagai orang Kristen yang baik. Jadi khotbah-khotbah yang baik, saudara kagumi, saudara mengerti, yang saudara kira hanya merubah perilaku Anda lebih baik. Padahal mestinya seakar-akarnya gaya hidup yang lama itu dibongkar. Seakar-akarnya. Lalu masuk dengan cara berpikir yang baru. Nah, kalau belum jelas yang satu ini saya akan ngomong terus nanti Anda tahu. Cara hidup yang baru yang kita temukan dalam kebenaran Tuhan. Ciri dari kehidupan orang yang menghayati bahwa dirinya makhluk kekal akan selalu mencari kebenaran untuk dikenakan. Cara hidup kita yang lama, cara berpikir kita yang lama yang masih melekat, yang memang secara kesantunan manusia tidak salah, Anda mulai meragukan. Anda mulai tidak puas, gitu. Ini sama seperti orang muda kaya yang datang kepada Tuhan dan berkata, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Tuhan katakan, lakukan hukum Taurat. Kamu bisa melakukan hukum Taurat, itu sudah berkualitas. Itu hidup kekal. Ya. Rupanya orang ini sudah. Ada kehausan dalam jiwanya untuk memperoleh apa yang lebih dari yang disediakan agama dan kehidupan. Nah itu yang bisa dijawab oleh Tuhan Yesus. Kita tidak memiliki kesempatan banyak untuk promosi kebenaran Injil di berbagai media. Dan konyolnya yang muncul di berbagai media itu bukan Injil yang murni. Tapi Injil yang kualitasnya rendah. Injil yang sudah didevaluatif. Yang sudah merosot nilainya, saudaraku.
Injil yang benar itu tak tertandingi. Tak tertandingi. Nah, saudara kalau sudah mulai belajar menghayati diri saudara makhluk kekal dan selalu mencari kebenaran, maka standar hidup yang saudara miliki kemarin-kemarin itu pasti tidak memuaskan. Itulah yang mendorong saudara untuk mencari hal yang baru dari kebenaran Injil. Anda akan mencari kebenaran. Anda akan mencari kebenaran. Dan Anda akan dibuat takjub terhadap perkataan-perkataan Tuhan yang luar biasa. Asal ada yang membongkar rahasia itu. Ada yang ngekrek. Kalau enggak ya enggak pernah kita kagum. Dengan demikian seseorang akan mengerti artinya haus dan lapar akan kebenaran. Mengapa Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti, ya, Matius 4 ayat yang keempat, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Keluar dari mulut Allah. Roti untuk tubuh fana, tapi firman Tuhan untuk jiwa yang kekal. Dan manusia yang menghayati dirinya makhluk kekal akan mencari sesuatu yang dikonsumsi untuk kekekalannya. Itu firman yang keluar dari mulut Allah. Ini bukan pelajaran Alkitab yang diserap dari teolog-teolog yang sekolah di sekolah tinggi teologi ya, dengan prinsip-prinsip penafsir dan penjelasan yang bisa panjang lebar. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak bisa dipelajari di bangku sekolah teologi ya. Tidak bisa. Nah yang ini mungkin Anda anggap subjektif. Oke, tapi saya akan ngomong saja. Terserah. Tidak bisa dipelajari hanya di bangku sekolah teologi. Untung saya puluhan tahun di sekolah tinggi teologi. Sehingga paling tidak Anda akan lebih percaya daripada yang bicara orang yang tidak pernah ada di bangku sekolah teologi. Saya di bangku sekolah teologi, saya sekolah dengan baik, bukan sekolah ecek-ecek. Saya menerima indeks prestasi yang tinggi, ya, dengan predikat yang sangat baik. Dan saya bisa mengatakan itu tidak dari bangku sekolah teologi ya. Dibutuhkan hikmat dan wahyu. Hikmat dan pewahyuan, ini kata yang saya pinjam saja. Sekolah teologi dengan prinsip-prinsip penafsir barulah pintu gerbangnya. Memang harus ada. Tapi itu pintu gerbang. Penting, tapi tidak segalanya. Setelah itu harus dengan hikmat dan wahyu untuk membuka pikiran, mengerti rahasia Injil, dan memahami bagaimana Tuhan Yesus memiliki rahasia-rahasianya. Di sini saudara yang tidak pernah duduk di bangku sekolah teologi akan tahu. Dibimbing oleh yang telah pernah masuk di pintu gerbang itu. Dia bisa mengekstrak kebenaran berdasarkan prinsip-prinsip eksegesis, hermeneutik yang baik, latar belakang, konteks ayat, konteks pasal, konteks kitab, bahasa asli dan lain sebagainya. Lalu menjadi menu matang yang kemudian signifikan mengubah hidup saudara. Dan jika Bapak Ibu tekun terus, Bapak Ibu tidak kalah dengan mereka yang punya gelar kesarjanaan di sekolah tinggi teologi. Sebab intinya adalah saudara punya hidup diubahkan menjadi man of God, manusia Allah. Nah di sini saudara mengerti apa artinya firman yang keluar dari mulut Allah. Anda bisa ngerti, yang ini kubutuhkan. Yang ini berbeda. Yang ini jiwaku puas. Jadi kalau hanya penjelasan-penjelasan secara teologis, tanpa ada pewahyuan, Anda tidak akan puas. Walaupun kadang-kadang dibutuhkan juga. Ya. Oh bagus ini penjelasannya, bagus, senang. Tapi jiwa Anda nggak dipuaskan. Nah kalau pewahyuan dan hikmat, itu kan lewat proses eksegesis, hermeneutik, ilmu menafsir yang benar, lalu plus pewahyuan dan hikmat, Anda punya jiwa puas. Dan Anda akan terus mencari itu. Karena Anda mengerti maksudnya bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap
firman. Dan manusia rohani mengerti hal ini. Tapi manusia duniawi, biar dia orang Kristen, dia tidak akan mengerti. Dia tidak akan mengerti. Ingat ini, dia tidak akan mengerti. Dia pikir khotbah saya sama saja. Tidak mungkin sama saja, saudara. Saya detail. Resolusinya setinggi-tingginya. Pokok masalah yang sama. Saya soroti lagi dengan kedetailan, ketelitian, resolusi yang lebih tinggi. High resolution. Di situ Anda yang tekun akan tetap menangkap. Lalu plek, plek, plek melengkapi. Titik-titiknya akan lebih lengkap. Maksud tahu? Anda kan dapat resolusi yang tidak detail. Ditambahkan tiap hari. Terus. Tema yang sama, ayat yang sama, penjelasan yang seakan-akan sama. Tapi tidak mungkin sama. Makanya kalau Anda datang 3 minggu, datang lagi 3 bulan, Anda berkata, loh ini khotbah minggu lalu. Ya, minggu lalu. Tapi yang tidak menangkap detailnya. Mosok begitu. Saya ulangi ya. Saya belajar di sini. Secara akademis. Dan saya tekun untuk menemukan hikmat dan wahyu. Tuhan berkata, bekerjalah untuk roti yang tidak dapat binasa. Yohanes 6, 27-29. Di sini Anda melihat bahwa tidak bisa Anda tidak takut. Nggak bisa. Karena begini, saudara. Kalau dulu Anda 3 tahun nggak ke gereja masih bisa nangkap. Apalagi 6 bulan masih bisa. Tapi kalau Anda belajar firman yang benar, Anda tidak tekun, ada frame-frame yang lepas. Saya takjub. Ini masih banyak yang luar biasa yang saya mau sampaikan. Teruskan, baca. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Ya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya itu bekerja, percaya itu sebuah usaha, percaya itu sebuah perjuangan. Sebab dalam percaya ada pergumulan untuk mengerti firman, mempertajam pikiran, mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk dilakukan. Ini firman yang keluar dari mulut Allah. Tidak bisa hanya dipelajari di bangku sekolah teologi. Tapi jangan keliru ya, jangan Anda berpikir kita buang sekolah teologi. Itu pintu gerbangnya. Dan saya sudah masuk ke pintu gerbang itu. Jangan ragukan saya sudah lewat pintu gerbang itu. Bukan pintu gerbang main-main, pintu gerbang yang benar. Saya sudah mengerti jelajah pendidikan teologi itu macam apa. Saya mengerti benar. Saya mengerti benar. Saya bersyukur saya S1 di Sekolah Tinggi Teologi yang lebih berbau karismatik, S2 di STT Jakarta Jalan Proklamasi. Jelas sekolah yang dianggap paling serius berteologi dan memiliki kebebasan berpikir di situ. Lalu saya mengecap juga di Sekolah Tinggi Teologi Baptis yang orang pasti tahu bahwa ini paling netral, Injili. Kalau gereja Baptis itu di Amerika paling besar, saudara. Billy Graham itu Baptis, Rick Warren itu Baptis, dan sering pendeta Amerika ditahbis oleh pendeta-pendeta Baptis. Saya bersyukur mengecap itu. Ya. Jadi pintu gerbang ini penting. Jangan Anda berkata, yang penting pewahyuan dan hikmat, tapi nggak belajar teologi. Nggak mungkin. You bagaimana tahu bahasa aslinya? Bagaimana you tahu latar belakangnya? Roh Kudus beritahu. Roh Kudus tidak mungkin mengkhianati firman-Nya. Dengan sembarangan dia memberikan pengetahuan kepada orang yang tidak tekun belajar kebenaran firman. Itu murid-murid Tuhan Yesus tanpa sekolah Alkitab. Dia sekolah Alkitab. Dosen cuma 1. Paulus itu hebat. Sepertiga Perjanjian Baru dia yang tulis. Dia seorang sarjana teologi. Dari School of Hillel. Yang terkenal.
Jadi saudaraku sekalian, penting untuk dimengerti bahwa hikmat dan wahyu akan membuka pikiran mengerti rahasia Injil dan memahami bagaimana Tuhan Yesus memiliki sikap batiniah dalam menjalani hidup setiap hari 2000 tahun yang lalu ketika mengenakan tubuh jasmani. Saya berpikir ya, pagi-pagi bangun. 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus memakai tubuh manusia, dibangun jam berapa setiap pagi? Lalu makan paginya gimana? Saya mencoba untuk memikirkan apa yang dilakukan Tuhan. Tidak bisa tahu. Tetapi Tuhan berkata, belajar padaku. Matius 11 ayat 28-9. Itu berarti Tuhan Yesus akan mengajarkan hidupnya. Ada sebuah persekutuan adikodrati. Persekutuan yang tidak kelihatan, yang terjadi antara masing-masing individu kita dengan Tuhan secara eksklusif. Melalui belajar dari Tuhan secara pribadi tersebut, seseorang barulah mengerti nilai hidup yang Tuhan berikan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup. Ini berarti ada sebuah persekutuan adikodrati antara Tuhan dengan kita. Dan hal ini tidak akan bisa ditulis dan diuraikan dengan kata-kata di atas halaman buku. Tetapi setiap individu harus mengalami kehadiran Tuhan secara nyata. Dan itulah yang Paulus maksudkan sebagai mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kalau saudara berkata, rasanya sepanjang umur hidup Tuhan seperti bersembunyi di surga, karena Anda tidak sepenuhnya mau belajar. Tuhan berkata, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Ia tidak akan membuang mutiara kepada babi. Ini bukan berarti lalu Anda jadi orang miskin. Jangan terikat. Uang mukanya adalah melepaskan diri dari segala milik. Baru jadi murid. Makanya ya saudara mendengar firman sampai saudara berkata, ya Tuhan sudah saatnya aku mau belajar. Aku lepaskan. Nah mulai saat itu Anda baru tahu apa artinya belajar. Saya sudah katakan ini adikodrati, artinya di luar kodrat. Dan ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata atau huruf yang ditulis di atas lembar kertas. Tapi seseorang akan mengalami belajar padaku. Saya sendiri juga belum mengalami dalam arti penuh, saudara. Tapi saya sudah merasakan ini. Dan ke depan saya berharap saya akan mengalami lebih banyak lagi. Itu bukan luar biasa. Sangat luar biasa. Tapi saudara banyak yang belum memilih sampai di sini. Karena Anda anggap ini murahan. Anda tidak akan pernah mengalami sampai mati. Anda tidak pernah jadi murid Tuhan Yesus. Hanya murid Erastus. Sedangkan Erastus sendiri bukan guru. Dia juga murid. Paling tinggi dia asdos. Asisten dosen. Anda harus bertemu langsung dengan maha guru ini. Sayang sekali kita diberi kesempatan belajar dari Tuhan. Belajar padaku. Lah Tuhan gak nampak. Seperti bersembunyi di balik awan. Tidak. Kamunya yang tidak serius belajar. Uang mukanya apa? Lepaskan dirimu dari segala milikmu. Maka aku ajarkan firman yang keluar dari mulutku. Hikmat dan wahyu. Ya tidak apa-apa, saya tuntun dulu saudara. Saya tuntun dulu saudara. Gedek-gedek dulu. Waduh bener hebat. Luar biasa. Lama-lama saudara masuk sendiri. Oke, belanja dulu dari saya deh. Lalu nanti Anda tanya, Pak kulaannya di mana? Nah, saya bertemu dengan CEO dari salah satu perusahaan kontraktor yang terkemuka, saya kira di Indonesia. Salah satu CEO-nya. Waktu saya khotbah, pasangannya berkata begini, you have to learn from this man. Kamu harus belajar dari laki-laki itu. Terus ketika saya ketemu sama CEO ini, dia bilang begini, bagaimana you bisa mendapatkan itu? Gitu. Kan saya khotbah soal corpus delicti yang tidak biasa didengar.
Dia juga orang Kristen dari kecil. Keluarganya keluarga pendeta, jadi tentu dia mendengar banyak khutbah. Bagaimana you dapat itu? Apa yang harus kami lakukan, Pak? Dengarkan sedikit khutbah saya. Sampai nanti Anda akan menemukan Tuhan sendiri. Sampai saudara itu ya, kalau sediakan waktu 1 jam untuk Tuhan itu kebutuhan. Anda bisa nonton infotainment 1-2 jam, tapi doa 1 jam saja tidak kan? Anda mau dipaksa gimana akhirnya ya? Dengan berat hati ya, dia suruh berdoa jam 5 sampai jam 6 pagi. Haleluya, haleluya. Itu lama bener sih. Tapi kalau saudara merasa itu kebutuhan, waduh. Sampai nanti akhirnya ya, doa Anda 10 menit itu 2 jamnya orang yang tidak menyentuh Tuhan. 10 menit menyentuh Tuhan itu Anda angkat tangan begini. Itu tinggi sekali kualitasnya. Dan saya mengerti apa artinya yang saya katakan ini. Karena saya sudah belajar berdoa berjam-jam. Ya. Kalau dulu kan saya sering onani, rohani kan. Onani. Kepuasan tanpa partner. Tahu maksudnya? Nyenengin diri sendiri. Tapi kan makin hari kita, begitu kita angkat tangan, udah nembus ke atas. Saya sambar gitar. Saya sambar gitar di sebelah saya. Menyembah. Wah itu jazz. Kadang-kadang udah gak ngomong lagi. Dan di situ ya, pesan-pesan Tuhan itu muncul di hati kita. Jelas suaranya. Jelas suaranya. Oke. Ketika saudara belajar dari Tuhan, Tuhan berkata, belajarlah padaku tadi. Dalam hal ini seseorang baru dapat membuktikan bahwa janji Tuhan Yesus bahwa ia menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman itu dipenuhi. Seperti 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus mendampingi orang percaya, memberi dan mengajarkan kehidupannya. Memberi dan mengajarkan kehidupannya. Sekarang Tuhan mendampingi setiap kita, memberi dan mengajarkan kehidupannya. Inilah yang dikatakan Matius 13 ayat 17. Banyak nabi-nabi dan orang benar ingin melihat yang kamu lihat, ingin mendengar yang kamu dengar. Nah kemudian saudara, jika kita mengerti hal ini dan kita mulai mempraktekannya, kita menyadari betapa berharganya setiap hari. Betapa berharganya setiap hari. Begitu Anda buka mata, Anda punya hari yang baru. Betapa berharganya hari itu. Kita belum sempurna. Saya juga belum sempurna, saudaraku. Tidak selamanya kita benar, betul. Tapi kalau kita mau belajar, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Lewat segala sesuatu. Lewat segala hal, Tuhan membentuk kita. Betapa berharganya hari itu. Sebab berkat yang tiada ternilai yang Tuhan berikan setiap hari disediakan. Dan itulah langkah-langkah mengumpulkan harta di surga. Di sini suasana hidup mengumpulkan harta di surga akan mencengkeram hidup seseorang. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang sudah merasakan atmosfer mengumpulkan harta di surga ini. Sehingga tidak ada tujuan lain yang menjadi wilayah hidup kita. Wilayah hidup kita adalah kerajaan surga. Ini kalau saudara menghayati hidup kita makhluk kekal itu sampai di sini. Kita akan berjuang bagaimana menghadirkan pemerintahan Allah dalam hidup kita. Tentu saja sukacita hidup kita tidak lagi tertumbuh pada hal apapun selain Tuhan. Keindahan dunia menjadi benar-benar pudar. Saya katakan pudar, bukan Anda menghina. Ini juga ciptaan Tuhan yang harus dinikmati. Tetapi menjadi pudar jika dibanding dengan sukacita di dalam Tuhan. Anda tidak mungkin bergaul
tidak mungkin dekat, tidak mungkin menyatu dengan orang yang tidak mencari kerajaan Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dengan memiliki langkah-langkah hidup seperti ini, Tuhan akan membuka pikiran untuk mengenali kekayaan surga. Hal ini tidak bisa diberikan kepada sembarang orang. Kenapa orang itu begitu menghargai surga? Tuhan sudah memberikan, ya namanya apa? Pewahyuan. Naluri, insting. Ini mahal nih. Ini mahal nih. Rata-rata orang belum. Surga itu mahal. Ya mahal juga daripada masuk neraka. Dia belum menghargai surga loh. Sebab pewahyuan atau insting atau naluri untuk berkata surga itu mahal. Itu bukan tidak sembarangan diberikan kepada orang. Oh, agama lain juga bisa berkata begitu. Saya mengerti. Saya mau tanya. Benarkah demikian? Bisa dimengerti kalau ada orang yang tidak menghargai keselamatan dan kerajaan surga dalam hidupnya. Mereka belum bisa barter seperti perumpamaan peladang yang menemukan harta terpendam dan pedagang yang menemukan mutiara yang ditulis di dalam Matius 13 ayat 44. Setelah dia menemukan harta di dalam ladang itu, dia jual seluruh miliknya untuk membeli ladang tersebut. Orang nggak bisa mengerti kenapa kau beli ladang itu. Banyak ladang kok. Tidak. Bedanya di dalamnya ada harta kekayaan. Dia harus menggali dulu baru menemukan. Seperti pedagang yang menemukan mutiara. Dia tidak boleh hanya diam di rumah. Dia harus keliling sampai menemukan mutiara. Dan itu pun dia harus bisa membedakan mutiara yang berharga dan mutiara yang tidak berharga. Dan Paulus ada contoh manusia yang menemukan kekayaan dalam Kristus, yang oleh karenanya di Filipi 3:8 dia melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya memperoleh Kristus, supaya memperoleh Kristus. Ini barter. Dan dalam kenyataan hidup Paulus melepaskan kebesarannya sebagai anggota Sanhedrin, kebesarannya sebagai orang terhormat di tengah bangsa Yahudi, untuk menjadi seorang buron yang tidak memiliki apa-apa di bumi ini. Tetapi dia memiliki kerajaan Allah. Banyak orang tidak berani bertindak seperti Paulus, sehingga tidak berani menghadirkan kerajaan Allah dalam hidupnya. Orang yang menghadirkan kerajaan Allah dalam hidupnya bukan lalu hanya aktif di gereja loh. Itu sudah kesalahan fatal banyak orang Kristen. Dia akan bekerja keras menghargai hidup dengan mengembangkan semua potensi yang diberikan Tuhan. Sebab di surga pun akan mengembangkan semua potensi yang Tuhan berikan dan mengelola langit baru, bumi baru yang sempurna. Dan melakukan segala kegiatan hidup hari ini adalah ibadah kepada Tuhan. Adalah mudah untuk beribadah hanya di gereja. Adalah mudah beribadah hanya berkhotbah dan menjadi pendeta. Tetapi kalau setiap tetes darah, setiap tetes keringat kita persembahkan untuk kepentingan Tuhan, itulah yang benar dan itu yang tidak mudah. Dalam hal ini orang malas adalah orang yang tidak mungkin dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Orang yang malas tidak mungkin mendapat tempat yang terhormat. Tidak mungkin. Menjadi full timer atau hamba Tuhan seperti saya pun harus betul-betul mengubah orang. Dicari orang. Dibutuhkan orang. Oleh sebab itu harus bekerja keras. Orang yang menghadirkan kerajaan Allah akan meraih setinggi-tingginya prestasi dalam hidup di dunia ini, dalam bidang yang digelutinya untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Di buku-buku perpustakaan saya ada buku-buku mengenai sejarah orang berhasil. Atau kiat-kiat berhasil. Berhasil sales, berhasil meningkatkan produktivitas. Saya mau tahu kenapa you berhasil. Apa yang saya bisa contoh dari keberhasilanmu. Tidak mengurangi hormat saya kepada firman Tuhan. Tapi saya mau belajar dari manusia-manusia yang sukses ini. Dan aku harus sukses dalam hidup ini. Aku harus mewarnai duniaku. Aku harus berhasil. Nggak bisa malas.
Makanya ya di tempat kerja saya, depan saya itu ada TV 3D. Ada 2 saluran yang orang bisa nonton film segala macam. Hampir nggak kesentuh karena nggak ada waktu buat nonton. Filmnya juga ada, channelnya juga ada. Malah kalau saya bertamu di rumah orang baru lihat, oh ini ada filmnya ya. Saya punya tuh. Tiap bulan bayar. Nanti kalau saya sentuh paling saya mau lihat dunia Discovery. Saya lihat dunia binatang. Hebat bener ya binatang-binatang ini. Nggak mungkin ini, nggak diciptakan ini. Kok cerdas banget yang menciptakan ini. Hebat banget ini. Bagaimana rahasia ikan salmon. Ya. Dia bisa balik ke tempat di mana dia pernah menetas. Kok hafal ya? Wah hebat saudaraku. Bagaimana ikan-ikan melindungi diri. Waduh, maka seru banget tuh saya lihat begitu. Nah saudaraku sekalian. Saya harus bekerja keras. Nenteng tas di mana-mana ada buku. Ada kamus. Di pesawat saya baca buku. Kalau pergi dengan sahabat-sahabat, ada waktu buat ngobrol. Pasti ngomongnya firman. Nggak mungkin ya enggak. Pasti ada firman di situ. Nanti udah masuk di ruangan hotel, semua udah tidur, sama sih. Ya kalau ngantuk saya tidur. Orang belum bangun, saya udah doa. Karena mahal. Ini mahal. Kesempatan ini cuma sekali. Aku harus berprestasi setinggi-tingginya. Aku harus dahsyat. Allah dahsyat, amin. Tapi aku juga harus dahsyat. Aku harus membuat diriku dahsyat. Karena aku makhluk kekal dan kedahsyatanku di bumi akan bergema, bergaung, sustainable sampai di kekekalan. Jangan malas. Aku harus dahsyat di bumi ini. Kerja keras. Nah, kalau di WL tuh ya saya perhatikan. Allah dahsyat. Kita dahsyat. Katakan dahsyat. Dari cara you berpakaian, you gak dahsyat. Seumur kamu dengan rambut jabrik begini, karena gak pantas ya. Coba baca, you gak dahsyat. Udah kebaca kok. Seumur kamu begini mesti cara berpakaian udah pakaian orang yang pantas untuk seumurmu. Pasti gak dahsyat ya. Apa dahsyatnya? Nanti pulang ke kos atau ke rumah, pagi sampai sore tidak kerja, sore buat main WL doang. Bukan tidak boleh, ada orang yang dikhususkan begitu, saya setuju. Tapi ngerti nggak dahsyat yang dia maksud itu dahsyat apa? Seperti seorang hamba Tuhan bilang, dahsyat, kita dahsyat. Seberapa you dahsyat? Bukan mau sombong, saya harus berkata, saya ini dahsyat. Karena saya bekerja keras. Coba you tanya apa soal teologi, saya bisa jawab. Coba you jalan dengan saya tiap hari. Dahsyatnya hidup saya. Kita harus dahsyat. Karena kesempatan hidup kita hanya sekali. Kita makhluk kekal. Dan kedahsyatan kita di bumi akan bergema panjang di kekekalan. Sebab peta hidupmu di kekekalan bisa dibaca dari tanggung jawabmu selama di dunia ini. Disinilah kehidupan yang mempermuliakan Tuhan. Seperti dalam 1 Korintus 10:31. Baik kau makan atau minum, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Ini doa Bapa kami yang digelar, diwujudkan. Datanglah kerajaanmu, betul? Dipermuliakan namamu. Orang yang menghadirkan suasana surga adalah orang yang mencintai tanah airnya. Kalau you mencintai tanah airmu, you menghadirkan tanah airmu hari ini. Dan orang yang menghadirkan kerajaan Allah, yang mencintai tanah airnya, ada orang-orang yang mengawal kerajaan itu. Musketeers, imamat-imamat yang rajani. Musketeers, pengawal-pengawal kerajaan surga. Saudara mengawal siapa hari ini? Saudara mengawal siapa? Ribut dengan masalah pribadi. Resek dengan masalah pribadi. Nggak pernah selesai. Nggak pernah habis. Bisnis, masalah anak, masalah apa lagi, masalah apa lagi. Bukan tidak boleh ngurus masalah-masalah itu, jelas tanggung jawab kita. Kalau kita selesaikan semua itu, goalnya mesti ada. Supaya aku bisa mengabdi kepada Tuhan. Dan sementara kita menghadapi berbagai persoalan hidup, kita menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Di situ orang cinta tanah airnya.
Kita harus mencintai tanah air Indonesia. Mesti. Kita berhutang pada negeri ini. Jadilah orang yang menjadi berkati masyarakat. Tetapi lebih dari itu kita berhutang pada Tuhan Yesus. Hadirkan pemerintahan Allah dan kerajaan surga dalam hidup kita. Ketika Tuhan berkata, kamu terang dunia, kota yang terletak di bukit mustahil, tersembunyi. Ketika orang melihat hidupmu, orang melihat tanah airmu, Yerusalem baru. Saya ngomong jujur ya, jarang saya menemukan orang yang mencintai tanah airnya. Tanah air kerajaan surga. Sebab dia punya tanah air sendiri, dunia ini. Saya ngomong ini juga bukan sebagai orang yang sudah sempurna, mencintai tanah air sempurna begitu. Belum saya kira. Tapi saya sedang masuk wilayah itu. Tanah air adalah kerajaan surga. Langit baru, bumi baru. Tidak usah menunggu nanti saya mati, saya menginjak di sana. Hari ini sudah kuinjak ketika aku menghadirkan dia di dalam hidupku hari ini. Memang kalau khotbah begini rasanya ngomong gede. Rasanya ngomong besar. Ya tapi semua kita kan mesti sedang menuju ke perwujudan pemerintahan Allah itu. Dan kita semua sedang melangkah ke situ, saudara. Waduh, kalau anak-anak muda mendengar kebenaran ini, lalu mengikutinya, betapa dahsyatnya dia nanti. Karena ini tidak bisa kok dalam satu hari jadi benar itu tidak bisa. Seminggu, sebulan, setahun belum. Perlu waktu. Seperti Tuhan Yesus mencintai tanah airnya. Dan dia membela tanah airnya. Kita juga membela tanah air kita, kerajaan surga. Datanglah kerajaanmu. Lalu kalau saudara saya ajak untuk berbuat begini, apa sih ruginya? Siapa sih yang diuntungkan? Kita beruntung. Tetapi banyak saudara kan takut melangkah. Takut melompat. Kalau Tuhan datang kembali di awan-awan, bumi di lautan api, itu kedahsyatan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu dahsyat. Berbahagia saudara yang setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhanmu, setia kepada tanah airmu. Engkau diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Betapa celaka yang masih tinggal di bumi. Anda tidak akan diakui Tuhan. Itu dahsyat. Makanya kalau hari ini saya lihat orang, kamu kok malas banget. Kamu kok gak mau belajar firman. Kok kamu berani-beraninya hidup dengan cara demikian. Saya gak bisa ngerti loh. Makanya kadang-kadang kalau saya khotbah terlalu kasar, pakai acara kayak orang marah gitu, orang jadi gak bisa, malah gak bener, gue lari gitu. Ya saya akhirnya harus lebih sabar. Tapi kadang-kadang saya gak bisa sabar, saudaraku. Karena saya sudah menghayati itu api kekal itu. Kedahsyatan kekekalan. Jadi kadang-kadang saya gak bisa nahan. Wow, ini ngeri gitu loh. Nah kalau saya lihat orang minum racun maut kan gak bisa. Ada racun ya maaf. Kan gak bisa. Kan saya mesti berteriak. Begitulah saudaraku. Apa yang saya sampaikan Injil murni, saudara. Injil murni. Setan itu kalau hanya bisa menyesatkan orang di luar gereja, bukan setan yang luar biasa. Setan itu bisa masuk gereja, bahkan melingkar di mimbar gereja. Dan banyak orang menjadi nyaman, gak ditunjukkan itu hidup yang sesungguhnya. Nah sekarang sudah mengerti hidup yang sesungguhnya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Amin.